Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita akan melanjutkan pelajaran kita kembali tentang penerjemahan satu ayat dari kitab Perjanjian Baru. Ayat yang akan kita terjemahkan adalah Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Ini adalah ayat yang akan kita terjemahkan. Namun sebelum kita menerjemahkannya, kita harus membacanya terlebih dahulu, dan Anda juga bisa mengikutinya. Mari kita baca bersama-sama. Kai husteres santos oinu legei hemeter tou Yesu pros auton einon ouk ekosin. Nah, seperti biasa yang akan kita lakukan adalah mencari tahu terlebih dahulu manakah yang merupakan kata kerja dalam sebuah ayat. Karena kata kerja sangat menentukan arah atau pola kita menerjemahkannya. Terutama di dalam ayat ini, di sini sangat menentukan sekali bagaimana kita menerjemahkannya. Karena di dalam ayat ini terkandung tata bahasa yang begitu penting yang perlu kita pelajari bersama-sama. Nah, yang pertama yang akan kita lihat adalah, ini adalah kata kerja yang pertama, hustere santos. Kemudian kata kerja yang kedua adalah legei. Dan kata kerja yang ketiga adalah ekosin. Tiga kata kerja ini tentu kita harus kenali dan kita harus berikan dulu konjugasinya atau passingnya. Nah, yang pertama ini adalah bentuknya participle. Dan dia bentuknya participle dan juga dia adalah genitive. Nah, ini adalah passingnya. First aorist, active participle, genitive, masculine, singular. Dari kata hustereo, yang berarti adalah having lack or being deficient, atau dalam bahasa Indonesia bisa kita terjemahkan tidak cukup, atau tidak berkecukupan, atau kekurangan. Nah, yang kedua, kata kerjanya adalah legei. Legei, kata yang sangat umum, namun untuk mempermudah kita akan berikan passingnya kembali di sini. Dia adalah present active indicative third singular, lego, he says, dia berkata. Nah, yang berikutnya adalah, ini juga kata yang sudah umum. Dia adalah present active indicative third plural dari kata echo, they have, mereka mempunyai. Nah, di samping kata kerja, kita juga perlu mengenali hal-hal baru atau kosakata baru yang belum kita kenal, atau juga penggunaan daripada kata depan di dalam kalimat ini. Nah, yang pertama adalah pros auton. Anda tentu sudah memahami bagaimana penggunaan daripada pros. Pros itu dia mengikuti akan accusative. Dan tentu kalau mengikuti accusative, dia artinya adalah to, toward, atau ke arah. Yang berikutnya, dari segi tata bahasa, mungkin tidak ada lagi yang begitu susah di sini. Nanti kita akan melihat ketika kita mau menerjemahkannya, ada hal tertentu yang harus kita lihat di dalam ayat ini. Namun sebelum itu, kita lihat dulu akan kosakata yang ada di sini. Yang pertama adalah mater. Mater itu adalah artinya mother atau ibu. Kemudian ada kata yang lain di sini. Ini dua kali muncul, oinu, oinon, itu adalah sama. Dia berarti adalah wine atau anggur. Nah, ini adalah kosakata pengenalan akan setiap bagian elemen dari ayat ini. Nah, sekarang dan di sini juga saya ingin memberikan akan diagrammingnya. Ini adalah diagrammingnya. Siapa tahu Anda membutuhkannya dan memerlukan atau menganalisis ayat ini kembali, bagaimana hubungan satu kata atau suatu anak kalimat dengan bagian utamanya. Nah, sekarang tentu kita sudah siap untuk menerjemahkannya. Tapi sebelum kita menerjemahkannya, satu hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah penggunaan daripada participle ini. Hustere santos. Perhatikan aorist, active, participle, genitive, masculine, singular. Tetapi dia diikuti juga di sini bentuk kata benda dalam bentuk genitive. Nah, inilah yang dikenal keduanya ini digabungkan, keduanya ini yang dikenal dengan genitive absolute. Nah, genitive absolute itu adalah sangat sering muncul di Perjanjian Baru.
penggunaan daripada genitif absolut itu perlu kita pahami ketika Anda mempelajari akan participle. Anda tidak bisa melewatkan penggunaan daripada genitif absolut. Bagaimana sih maksudnya genitif absolut? Genitif absolut itu bergantung pada suatu kejadian atau suatu kalimat yang sudah ada, baru kita bisa menerjemahkannya. Dalam hal ini tentu yang akan kita lihat adalah juga berkaitan dengan legei, hemeter, tou, yusu, proston. Ini adalah berkaitan dengan kata participle ini dengan kata benda bentuk genitif ounu ini. Nah, penggunaan daripada genitif absolut untuk mempermudah kita memahaminya adalah sama seperti ketika seseorang datang mendekati Anda, tetapi dalam saat yang sama Anda sedang melakukan sesuatu atau Anda sedang makan. Maka kita bisa terjemahkan ketika saya sedang makan, dia datang menghampiri saya. Atau ketika saya mengerjakan suatu pekerjaan ini, dia pergi. Jadi dua kejadian yang bersamaan, tetapi tidak saling berkaitan. Inilah yang dinamakan dengan genitif absolut. Nah, dalam hal ini juga perlu dipahami bahwa dalam kalimat genitif absolut ini, di sini tidak ada yang menjadi subjek menurut tata bahasa daripada bahasa Yunani. Ounu bentuknya genitif. Bentuk genitif tidak akan pernah menjadi subjek. Dan sementara kata kerjanya juga dia berbentuk genitif. Tetapi dengan memahaminya secara benar penggunaan daripada genitif absolut dalam bahasa Inggris, maka ini bisa kita terjemahkan. Biasanya ketika kita menemukan suatu kalimat dalam bentuk genitif absolut, kita bisa menambahkan kata when atau after. Jadi ini bisa kita terjemahkan and when atau after wine was lacking. Jadi kita buat demikian. Dia di sini ounu berfungsi seperti subjek dalam bahasa Inggris. Tapi tentu dalam bahasa Yunani ounu bukan menjadi subjek. Hanya ketika kita menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. And when the wine was lacking. Itu adalah terjemahan daripada kalimat di sini. Kita akan lihat terjemahan yang sudah saya berikan di sini. And when the wine was lacking, the mother of Jesus says to him, they have no wine. Kemudian kita bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Dan ketika anggur tidak cukup, ibunya Yesus berkata kepadanya, mereka tidak memiliki anggur. Tentu konteksnya di sini menunjukkan bahwasanya mereka itu adalah kekurangan karena kata lacking. Bukan berarti sama sekali tidak memiliki anggur. Hanya sudah dibagikan, sudah dilayani ke orang-orang, kepada tamu di pesta yang ada di Kana, dan mereka kekurangan akan anggur yang dibutuhkan untuk pesta itu. Dan mudah-mudahan terjemahan ini bisa membantu kita untuk semakin memahami akan bahasa Yunani, dan kita semakin bisa melatih diri sehingga kita semakin mengerti maksud daripada Tuhan. Jika Anda ingin melanjutkan pelajaran untuk ayat yang keempat, Anda ingin mencoba, silakan menerjemahkannya, dan nantinya kita akan bisa terjemahkan bersama-sama untuk pelajaran yang selanjutnya. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.